Iya, jadi saya menyimak beberapa perdebatan terkait kenaikan harga bahan bakar di beberapa dialog, talkshow, dan perdebatan-perdebatan baik yang diselenggarakan oleh TV nasional maupun yang dihelat dalam pertemuan-pertemuan Zoom seperti yang kita bikin hari ini. Jadi ada beberapa argumen ekonomi lebih tepatnya yang mencoba menangkal asumsi-asumsi yang diletakkan pemerintah untuk menjustifikasi atau membenarkan kenaikan harga bahan bakar. Dimulai dari sektor hulu ya, jadi sektor hulu terkait dengan produksi minyak kita. Jadi pemerintah Jokowi sebetulnya di tahun 2022 itu menargetkan ada sekitar 790 kalau tidak salah sumur pengeboran baru. Sementara realisasinya hingga dengan April 2022 itu hanya 23 sumur bor baru. Artinya pemerintah juga tidak serius dalam memastikan ketersediaan BBM itu sendiri. Terlepas memang Indonesia bukanlah negara yang memiliki cadangan minyak yang memadai, katakanlah jika dibandingkan Venezuela, Arab Saudi sebagai negara-negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Yang kedua juga soal hilirnya. Kalau teman-teman melihat tabel dari mana sebetulnya minyak kita banyak kita dapat atau kita impor, itu dari Singapura, di negara yang justru bukan penghasil minyak dan juga dengan harga yang tidak terlalu ramah. Ada banyak spekulasi mulai zaman dulu ketika era petrol bahwa kenapa Singapura menjadi sasaran favorit impor karena ada banyak kartel minyak yang terkait dengan kartel minyak dalam negeri yang beroperasi di sana. Jadi sektor hulu dan hilirnya kira-kira argumen ekonomi yang muncul belakangan seperti itu. Yang kedua soal jebolnya APBN. Terlepas memang APBN kita tidak sehat, terutama karena beban hutang yang cukup besar, ada sekitar 800 triliun ya, jika tidak salah cicilan hutang dan bunga pokok yang harus dibayar oleh APBN kita. Tetapi ada momentum di mana pemerintah tidak cukup serius dan juga menunjukkan posisi keperpihakannya di saat adanya kenaikan harga-harga komoditas tertentu yang kemudian mendatangkan super profit bagi beberapa industri tertentu, misalnya batu bara dan sawit. Orang biasa menyebutnya dengan istilah windfall profit atau katakanlah kalau bahasa gampangnya, bahasa kampungnya rezeki nomplok karena harga komoditas tiba-tiba naik sangat tinggi karena faktor perang Rusia kemarin. Nah, itu pemerintah tidak menggenjot apa yang diistilahkan windfall profit tax. Jadi tidak mengejar pajak yang besar kepada para industriawan besar di dua sektor itu setidaknya atau sektor-sektor lain. Jadi negara bukannya mengejar pajak untuk kemudian menutup APBN, tetapi membiarkan orang-orang kaya ini menikmati super profit selama terjadinya kenaikan komoditas yang besar-besaran tadi. Nah, yang terakhir juga soal apakah benar subsidi kita ini salah sasaran. Ada data yang menyebut bahwa salah satu konsumen bahan bakar terbesar itu adalah sepeda motor, yaitu sebesar 120 juta sepeda motor. Nah, apa yang mau saya katakan, mustahil rasanya pengguna harian sepeda motor adalah kalangan menengah ke atas. Jadi kebanyakan pengguna motor seperti Oncom dan saya pasti adalah kalangan menengah ke bawah. Dari tampangnya Oncom yang terlihat di kamera ini saja sudah terlihat betapa dia berada di lapisan menengah ke bawah, kira-kira begitu. Nah, jadi masih perdebatan dan perlu diperiksa klaim bahwa subsidi ini tidak efektif karena banyak dikonsumsi oleh kalangan kaya. Angka itu setidaknya ditantang dengan fakta ada 120 juta sepeda motor dan kita tahu semua orang yang menggunakan sepeda motor secara harian adalah lapisan menengah ke bawah. Kira-kira itu. Sementara karena saya butuh sarapan, beberapa argumen ekonomi yang bisa menantang asumsi-asumsi pemerintah dan pihak-pihak yang selama ini mendukung kenaikan harga bahan bakar dan juga tadi satu hal
yang disampaikan kalau memang mereka bilang subsidi tidak tepat sasaran, pertanyaan sederhananya selama kurun waktu 8 tahun ini mereka ngapain saja, sehingga baru di saat ini mereka mengajukan argumen yang klise, yang itu saja, subsidi tidak tepat sasaran. Terus selama 8 tahun ini agar itu menjadi tepat sasaran, apa yang mereka lakukan misalnya. Itu kan juga tidak terjelaskan dalam argumen pemerintah, kecuali mendaur ulang argumen-argumen yang selama ini sering diucapkan oleh satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya ketika harga bahan bakar mau dinaikkan. Kira